Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalud dini ma'rifatullah, mula-mula beragama adalah ma'rifat kepada Allah. Jadi semalam sudah kita ungkapkan ahamiyat tasawuf, kepentingan tasawuf. Dulu para ulama fuqaha dan ulama tasawuf berlawanan. Setelah sholat, ulama-ulama sufi berkumpul lagi, ada tawajuh, ada berzikir. Ulama-ulama fikih mengatakan, untuk apa lagi setelah sholat fardu? Kan itu sudah rukun Islam. Melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, yang fardu selesai sudah. Untuk apa lagi duduk berkumpul, berlingkar, berzikir-zikir, tawajuh. Kira-kira beginilah para ulama fikih atau ulama syariah. Datang menjawab ulama sufi, untuk apa kita sholat yang fardu itu kalau hati tidak ikhlas, kalau hati riya? Kami berusaha memperbaiki hati, membuang sifat-sifat tercela, penyakit-penyakit hati. Di hati tempatnya ada syirik, ada kemunafikan, ada kufur, tempatnya di hati. Ada hasad, ada al-haqad, ada ujub, riya, dan sebagainya. Kami ingin meluruskan hati supaya beribadah ikhlas hati karena Allah. Maka ulama fikih ini mencoba bergabung dengan ulama-ulama sufi. Setelah bergabung, ikut istighfar, munajat, berzikir, merenung, barulah mereka mengatakan, disinilah ruh ibadat itu. Sehingga Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya, siapa yang mendalami fikih syariat tetapi tidak disertakan dengan ilmu tasawuf, maka dia nanti menjadi fasik. Siapa juga yang mendalami ilmu tasawuf tidak dibarengi dengan ilmu fikih syariat, maka bisa dia menjadi kafir.
spesifik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mengumpulkan keduanya, ilmu fikih syariat dan ilmu tasawuf, maka itulah yang benar. Dari rukun agama yang 3, pertama Islam, yang kedua iman. Rukun Islam itu yang berkaitan dengan al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang fardu, ada yang makruh, ada yang haram. Seperti sholat wajib hukumnya, puasa, zakat, haji, liman istata'a ilaihi sabila wajib hukumnya. Memakan daging bayi dua haram hukumnya. Itu ahkamus syar'iyyah. Cukupkah di situ kita yang beragama? Belum. Masih ada rukun agama yang kedua, al-iman. Itulah akidah, keyakinan, i'tikad, kepercayaan, beriman kepada Allah. Sehingga orang yang beriman fadilahnya yakin kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Dengan iman inilah datangnya rahmat Allah memasukkan hamba-hamba yang beriman itu hatinya ke dalam surga. Karena Musa alaihissalam, Musa ini nabi yang cerdas. Biasanya orang cerdas agak suka mengkritik itu. Nabi Musa suka dia model-model memprotes, tapi sebenarnya tidak. Ingin tahu. Dan ada keberkahan kalau orang berilmu memprotes, ada keberkahan itu. Apa kata Musa munajat kepada Allah? Ya Allah, Kau jadikan manusia hamba-Mu ini sebahagian Kau masukkan ke surga, sebahagian Kau masukkan ke neraka. Tapi Engkau yang menjadikan, ya Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, bercocok tanamlah dulu engkau menanam padi. Singkat cerita sampai panen. Sudah selesai Musa kau bercocok tanam menanam padi, panen sudah ya Allah. Apakah sudah kau angkut semua padinya itu ke rumahmu? Sudah ya Allah, kecuali padinya yang kosong tidak berisi, lapung dok-dok, uban di sabaan, lek banyak di si. Asal yang pun kau sudah itu bakasan, tena kosong do ya Allah. Au pesoni madani Tuhan. Anggolet nama risi tepe hati-hati nyamboki dot iman, uban tu surga, wangkat tu surga. Yang ke neraka itu orang kafir yang tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Ateis, tidak mengaku Tuhan ada. Kosong. Amal kebaikannya banyak. Perbuatannya bagus. Tapi tidak ada artinya. Kenapa? Tidak ada Tuhan yang menyambutnya. Karena tidak ada yang yakini ada Tuhan. Allah tidak dia beriman, tidak beriman kepada Allah. Lalu siapa Tuhannya yang menyambut kebaikannya? Sia-sia. Tetapi hikmah orang yang berakidah, beriman, meskipun sedikit amal kebajikannya, ada Allah yang menyambutnya. Ada Allah yang akan membalasnya. Mithqala dzarrah, baik ia kebaikan, baik ia keburukan, itu nampak Allah. Maka tidak sia-sia kalau orang yang beriman itu
memperbuat kebajikan, berguna baginya di dunia dan di akhirat. Kalau orang kafir memperbuat kebajikan, berguna baginya di dunia, tapi tidak lagi mendapat balasan di akhirat nantinya. Maka iman, rukun agama yang kedua, sampai 6 perkara rukun iman itu: iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadar baik dan qadar buruknya, hakikatnya datangnya dari Allah. Hikmah beriman dengan qada dan qadar Allah ini besar. Apa hikmahnya? Contoh umpamanya engkau menikah, mau rezeki jodoh itu di tangan Allah. Banyak orang sudah berhubungan tapi tidak jadi. Banyak orang baru ketemu, akhirnya jodohnya. Jodoh itu takdirmu. Jika engkau beriman kepada takdir Allah, maka betapapun keadaan jodohmu itu kau terima, karena kau yakin takdir Allah. Kau akan sabar, kau akan syukurkan hikmah daripada beriman kepada takdir Allah. Kemudian cukupkah di situ kita beragama? Udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Sudah kami cakup seluruhnya dalam agama yang dimaksud? Masih ada rukun yang ketiga, al-ihsan. Pada umumnya pondok pesantren tidak ada lagi keraguan. Itu sudah membahas kalau sudah ahkam as-syar'iyyah fikih tauhid ataupun akidah, itu sudah lumrah, sudah biasa. Tetapi mengkaji ihsan ini masih jarang. Dan orang yang hanya fikih dan akidah saja agamanya, masih Islamnya itu naqis, kurang sempurna. Yang mengkaji dan mengamalkan Islam, iman dan ihsan, itulah orang yang beragama kami sempurnalah rukun yang tiga itu. Makanya kita di sini dengan izin Allah dan rahmat Allah dibuka kewajiban bersuluk kepada santri kelas 6. Pertama, Buya mendapat amanah sebagai diangkat khalifah, dilangkat, kemudian diangkat menjadi mursyid, dan juga Buya mendapat izin thariqat, izin dakwah dari Syekh Ahmad Kaftaru, Muftil Amil Jumhuriyatil Arabiyyah Su'iyah, dari Syekh Ketua Ulama Sufi di Damaskus, Syria, Syekh Rajab Di, dan Syekh Abdul Wahab Rokan Khalidi, yaitu melalui mursyid Syekh Hasim Asyarwani, dan juga dari Syekh Abdul Jalil Hasibuan di Eksala. Buya berangkat duluan bersuluk, berzikir ataupun suhbatu Syekh, sehingga dapat izin thariqat ini, dapat gelar khalifah dan mursyid. Maka Buya merasa ingin mengembangkan, memanfaatkan ilmu yang sedikit atau banyak kepada generasi muda. Banyak orang berpikir bahwa suluk itu untuk orang-orang tua. Bukan. Justru untuk orang-orang muda. Karena di saat muda, anak-anak muda, anak gadis, ada masa galau di situ. Mau ingin itu, mau ingin sana dan sebagainya. Apalagi di dalam masih sekolah, ingin melanjutkan, ingin pindah, ingin merantau, ingin menikah, ingin dan sebagainya. Mana yang mau dilalui? Maka begitulah perlunya ditarik untuk tadorok, takorruk,
tawakal, mengingat Allah, sehingga nanti Allah memberikan petunjuk dan hidayah ke jalan yang lurus. Jadi tasawuf ini adalah yang mengkaji tentang rukun Islam rukun agama yang ketiga, itulah al-ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bisakah kita melihat Allah? Pernah kejadian Musa alaihissalam meminta kepada Allah supaya dia dapat melihat Allah. Tapi Allah menyuruh, ya Musa, lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu sawfa taruni. Apabila kau lihat gunung itu tetap di tempatnya, engkau akan melihat. Maka datanglah cahaya. Hancur dulu itu gunung batu. Nabi Musa pun tersungkur sujud. Nah, di sini para ulama membahas. Ulama mengatakan sebagian bahwasanya Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata. Karena Nabi Musa pun meminta supaya dia lihat, tidak bisa. Dari bukti bahwa gunung tidak tetap hancur, berarti tidak bisa dilihat. Kalau seandainya tetap itu gunung kokoh, Musa akan bisa melihatnya. Nah, ulama juga ada berpendapat Musa itu adalah orang pintar. Musa bukan orang bodoh. Tidak mungkin Musa meminta sesuatu kepada Allah kalau yang mustahil. Tapi karena sesuatu yang mungkinlah, supaya Musa memintanya kepada Allah. Berarti kita ini bisa dan mungkin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kesimpulan daripada pembahasan dari ayat itu, kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini dengan mata kepala kita, tetapi nanti kita bisa melihat Allah zat yang wajib wujud setelah kita nantinya di dalam surga. Itu pun masih ada membantahnya, yaitu Mu'tazilah. Apa kata mereka? Walaupun di dunia, walaupun di akhirat, kita manusia ini tidak bisa melihat Allah. Karena kalau bisa kita melihat Allah walaupun di akhirat, berarti kita sudah membuat tempat bagi Allah, menentukan makan tempat bagi Allah, dan itu mustahil bagi Allah. Allah tidak punya tempat di mana-mana, karena dialah yang menjadikan tempat. Datang juga ulama al-Asy'ari, bukan itu pikiran kita. Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui, bisa dia perlihatkan kepada kita tanpa menentukan tempat. Coba contoh maghrib. Maghrib itu barat. Di mana barat? Di mana timur? Coba dulu ke timur. Di mana di timur itu? Seandainya kita ke barat, di mana barat itu? Nah, jadi adanya tidak mesti ada menentukan suatu tempat. Itulah sekira-kira maksudnya. Baik, karena waktu sudah habis. Yang utama dalam kajian kita ini, bahwa syariat itu penting. Syariat bagaikan kapal, dan ada thariqat. Thariqat adalah lautan yang mau dilalui. Kemudian ada hakikat.
adalah lautan yang mau diselangi, dan ada ma'rifat. Ma'rifat itulah mutiara yang sangat berharga. Kalau hanya sekedar syariat saja, itu belum sampai kepada ma'rifat. Nantinya harus kita lalui dengan thariqat, dengan hakikat, baru kita mendapatkan ma'rifatullah. Kita dijadikan ke dunia ini li'ibadatillah wa li ma'rifatillah, untuk mengabdi kepada Allah dan mengenal Allah. Wajarkah Anda menyembah Allah dan tidak mengenal Allah? Kenalilah Allah sehingga kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.